Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Agar perangkat yang kita gunakan usia dan performance-nya tetap stabil dan panjang, salah satu sektor yang harus kita perhatikan itu adalah masalah pendinginnya. Dan masalah pendingin ini merupakan salah satu sektor yang seringkali terskip oleh kita. Terkait dengan faktor atau sektor pendingin tersebut, salah satu perangkat yang kita butuhkan itu adalah cooling pad. Salah satu cooling pad yang terbaik menurut kita adalah cooling pad keluaran dari Suncell. Dan Suncell ini merupakan brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas. Selama ini kita tidak ada masalah dengan produk dari Suncell ini setelah 1 tahun penggunaan. Nah, di video kali ini kita akan mereview salah satu cooling pad dari Suncell yang harganya cukup terjangkau dengan desain yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk link pembelian nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Baik, pertama kita akan lihat dulu dari segi desainnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan tatakan pada bagian atasnya terdapat lubang-lubang, di mana lubang-lubang ini sangat berfungsi sekali agar udara yang dihasilkan oleh kipas itu tidak terhalang baik dalam keadaan meniup ataupun dalam keadaan menghisap. Kemudian pada sisi bagian bawah, ini sudah ditambahkan pelindung jari sehingga jari-jari tidak mengenai atau tidak mudah mengenai fan atau kipas yang digunakan ini. Jika kita bandingkan dengan produk yang sebelumnya atau cooling pad yang sebelumnya keluaran dari Suncell juga, link yang terdapat di pojok kanan atas video ini, tidak terdapat pelindung jari ini, sehingga berdasarkan pengalaman saya pada saat saya mengangkat fan atau pada saat saya mengangkat cooling pad ini tuh seringkali jari saya mengenai fan atau kipasnya, dan itu sangat berasa sakit sekali. Nah, kemudian kita lihat dari segi material yang digunakan. Nah, material yang digunakan ini sepertinya terbuat dari akrilik, cukup tebal ya, bisa teman-teman lihat di sini ya, bagian bawah juga terbuat dari akrilik. Namun kalau saya perhatikan sih ketebalannya sih tetap sama ya, ini terbuat dari akrilik, sama-sama terbuat dari akrilik. Nah, bahan dari akrilik ini harus hati-hati juga karena untuk pemakaiannya itu sangat mudah sekali nanti menimbulkan baret. Jadi ada baiknya ditambahkan ya pelindung ya, semacam apalah gitu untuk melindunginya sehingga permukaannya ini tidak mudah baret, dikarenakan kita suka mengangkat Android box yang kita taruh di atasnya ataupun receiver yang ada di atasnya. Untuk cooling pad yang kita review ini sangat cocok sekali digunakan untuk Android box, receiver parabola, router ataupun yang seterusnya. Nah, kemudian fan yang digunakan, untuk kipas yang digunakan kecepatannya itu bisa diatur. Ini ada pengaturannya, bisa kita putar ke kiri ataupun ke kanan sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan yang kita inginkan. Kemudian untuk kipasnya ini sudah menggunakan teknologi ball bearing sehingga kalaupun kita nyalakan 24 jam nonstop, nyala full 24 jam dalam 1 bulan itu tidak ada masalah sama sekali. Itu berdasarkan kepada pengalaman yang kita dapatkan. Lalu untuk segi kaki-kaki yang digunakan, ini sebenarnya kaki-kakinya ini dari baut sih ya. Namun ini dengan desain yang sekarang ini tuh lebih kokoh jika dibandingkan dengan desain yang sebelumnya. Untuk cooling pad yang sebelumnya yang ada di link pojok kanan atas ini, sekali lagi, itu kaki-kakinya itu gampang sekali untuk goyah. Bautnya itu gampang longgar, tidak kita longgarkan namun longgar dengan sendirinya sepertinya dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh fan yang digunakan. Namun dengan seperti ini dia akan menjadi lebih kokoh lagi. Untuk kipasnya ini bisa menghisap atau bisa juga meniup, tinggal kita atur saja atau kita rubah saja posisi dari kipasnya. Dalam keadaan default sekarang itu dia adalah meniup ke atas. Nah, ada baiknya arah kipasnya ini adalah menghisap bukan meniup. Kalau meniup itu justru akan menjadi lebih cepat panas atau panasnya itu penurunannya itu tidak begitu signifikan. Kemudian yang kedua, debu-debu yang terdapat di sekitarnya itu akan masuk ke dalam device yang kita taruh di atas seperti receiver parabola, Android box dan seterusnya ya. Nah, untuk panjang kabel ini bisa kita request. Ini panjangnya yang tersedia ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada juga yang setengah meter. Jadi ya mungkin berbeda dari harga aja sih sedikit nantinya ya. Nah, untuk performance-nya sekarang kita cobakan ya. Misalnya saat sekarang ini saya menyalakan untuk receiver parabola, tidak saya gunakan fan sama sekali, saya nyalakan selama 30 menit. Setelah kita ukur, adapun suhu yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat pada video. Dan ini merupakan suhu yang tercapai setelah kita nyalakan selama 30 menit. Sekarang kita bandingkan apabila kita menggunakan cooling pad ini. Nah, ini setelah kita menggunakan cooling pad, dapat dilihat ya perbedaan suhu yang dihasilkan sangat-sangat signifikan sekali. Di mana arah fan-nya ini atau arah kipasnya ini saya buat adalah menghisap bukan untuk meniup. Ini jadi seakan-akan
receiver yang saya taruh di atasnya ini tidak menyala sama sekali ya, seperti ya tidak menyala begitu ya suhu yang kita dapatkan ini. Baik, begitulah perbedaannya yang kita dapatkan pada saat kita menggunakan cooling pad dan dengan tidak menggunakan cooling pad. Tentu ada perbedaannya. Demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel kami cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.